Halo teman-teman dari investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Benermologi Harian. Seperti biasa hari ini hari Jumat kurang oke ya marketnya. 3 Maret 2023 IHSG turun 0,64% dan seperti biasa nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham bisa jadi klik link sosial base deskripsi. Nih teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kritik atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan ini selalu setiap pertanyaan teman-teman harus saya jawab kalau saya ada waktu. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini masih sepi ya transaksinya 9 triliun. Transaksi asing hari ini net sell dengan jumlah yang cukup besar, total 605 miliar. Dominan di pasar reguler 688 miliar net sell-nya, sedangkan di pasar nego ada net buy 82 miliar. Kalau kita lihat juga sebenarnya bursa Asia lain pada rebound, cuman Indonesia sendiri sama Singapura ya yang hari ini melemah. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, hari ini ada GoTo 93,5 miliar, MDKA 50 miliar, PTBA 34 miliar, BBRI 17 miliar, KLPF 15 miliar, Amar 10 miliar, ESA 10 miliar, Harum 9 miliar, CTRA 6 miliar, Inco 5 miliar, Medco 4 miliar, INDF 3 miliar, Dimas 3 miliar, Gia 2 miliar, Pegio 2 miliar, Mapa 1 miliar, Bukalapak 1 miliar, Indosat 600 juta, I1R 600 juta, Tebik 500 juta. Kita masuk saham-saham yang jual asing, ada BBCA 400 miliar, Bank Mandiri 176 miliar, Astra 54 miliar, Telkom 44 miliar, BPNI 34 miliar, Adaro 29 miliar, IJBP 28 miliar, Heti Traktor 26 miliar, Unilever 23 miliar, Antam 16 miliar, INKP 10 miliar, BBTN 9 miliar, INTP 9 miliar, PTPS 8 miliar, ITMG 7 miliar, Cimori 5 miliar, Arto 4 miliar, Pegas 4 miliar, Sido 3 miliar, dan Alfamart 2 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu ya, melanjutkan konten kemarin sih intinya. Yang jelas memang saat ini market tuh pergerakannya masih sangat minim, transaksi sepi dan lain sebagainya. 7 triliun, 8 triliun, 9 triliun, padahal kalau market itu normal transaksi itu 12 sampai ya biasanya itu 12-13 triliun. Artinya kehilangan 25% transaksi sendiri untuk market ini. Yang terjadi ya saham-saham pada nggak gerak. Geraknya pagi doang, habis itu siang melemah semua dan seterusnya. Seperti itu. Nah sekarang kita bahas price action ya. Untuk view besar sih sebenarnya sama. Saya pengen bahas view kecil aja. Kita spesifik ada di sini. Kita bahas sejak 20 Januari. Nah kita bahas view time frame kecil aja. Dimana sebenarnya IHSG ini kemarin sideways ya. Nih, setelah kemarin dia breakout dari rising, ini kan reversal ya. Di sini dia breakdown, jebol, terus kena low, akhirnya rebound. Di sini dia pullback. Dan pada tanggal 22 Februari itu dia sebenarnya sudah lower low. Cuman memang itu cuman shadow doang ya. Saya pun jujur juga agak bias apakah ini dia sudah breakdown atau cuman shadow doang dan pakai closingan seperti itu. Dan asumsi saya waktu itu ini cuman shadow, artinya false break, dan saya rasa market masih sideways. Ya, jadi kira-kira 6.800 sampai 6.961. Maka dari itu saya ada bahasanya kayak semacam harapan IHSG ini bisa ke 6.961 lagi. Kenapa? Karena dia dalam fase sideways, same high, same low, same high, same low, same high, same low. Cuman berhubung melihat candle hari ini, saya rasa ya kayaknya 22 Februari ini artinya bukan shadow doang, tapi dia sudah breakdown low ya. Dan kenaikan kemarin itu adalah pullback. Jadi yang sebelumnya dia sideways, di sini dia sideways. Nih ya, di sini dia sideways. Ketika kemarin breakdown, naik ini adalah pembentukan lower high. Ya. Kalau ngelihat candle hari ini ya, cuman memang belum ada konfirmasi sih. Nih, dia itu pembentukan lower high dan ya saat ini dia bakal uji area support lagi. 6.800 ya, dia bahkan closing di 6810 ini, 6813. Yang jelas 6.800 sampai 6780 itu area support dari IHSG saat ini.
Dan kalau dia jebol dari situ, koreksi baru akan dimulai. Jadi belum selesai ya ini ya. Malah baru akan dimulai koreksi itu. Kalau dia jebol 6.800 sampai 6.780 seperti itu. Turunnya sampai mana mas? Kalau kita pakai chart pattern ya, entah ini inverted cup handle atau descending triangle, dia bisa sampai 6.650 kalau pakai chart pattern. Tapi kalau kita pakai Fibonacci, kita bisa tarik dari bawah sampai ke atas, dan beberapa supportnya itu sekitar di 6.700 sampai 6.650 juga. Yang jelas satu hal yang saya ingetin ya, kalau sampai dia jebol 6.800 dan 6.784, itu saya rasa market baru akan memulai koreksinya. Jadi masih ada downside yang bakalan lumayan juga. Seperti itu. Nah, untuk structure yang lebih besar, selama nggak jebol 6.500 ini market masih tidak masalah. Cuman ya kita kan apa ya, bahasanya trade-nya sebenarnya ini sesuai time frame masing-masing aja sih. Kalau teman-teman investor jangka panjang ya, market tuh sebenarnya masih belum ada masalah. Karena dia bigger view-nya masih uptrend dan sekarang sedang sideways, belum ada masalah lah. Tapi kalau dia jebol 6.500 baru mulai warning karena ya dia sudah tidak sideways lagi. Seperti itu. Tapi kalau kita trade-nya di time frame yang kecil, ya kalau sampai IHSG jebol dari 6.700 6.800, ya siap-siap untuk koreksi lebih dalam. Seperti itu. Dan ini bahasanya semacam wanti ya, karena baru mau dimulai. Kalau memang terkonfirmasi oleh market, siap-siap aja koreksinya harusnya bakalan kerasa. Kalau jebol dari 6.780 sampai 6.830. Sektor apa yang bikin turun? Kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya dilihat dari bentuknya, itu kayaknya malah mau Big Bang. Jadi kalau saya lihat dari bentuk-bentuknya, 4 Big Bang, BRI, BCA, Mandiri, BN itu baru arahnya pada retracement semua. Jadi kayaknya itu bakalan yang bawa turun. Dan kalau misalkan ditanya, kira-kira yang bakal rebalancing apa? Saya rasa kok malah Tekno ya. Goto, Buka, MTEK itu kalau saya lihat sudah mulai oke. Seperti itu. Jadi ya ini sekedar analisa dan pendapat aja. Yang jelas apa ya, teman-teman punya pegangan sendiri ketika nanti di market. Seperti itu. Dan intinya sih tetap sama, mau gimana pun marketnya selalu batasi resiko aja. Seperti itu. Perhatikan area-area krusial tadi. Ini juga terlihat mulai merespon EMA 20 yang sudah dead cross. Jadi ya saya rasa kita besok Senin akan uji support. Dan kalau jebol 6780 koreksinya akan dimulai. Seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Ini ya, kelihatan juga Big Bang-nya koreksi semua. BCA, Mandiri, dan belum pengen saya bahas sih. Saya bahas perwakilan satu deh, BBCA ya. Kemarin BBRI udah. Jadi kalau teman-teman cari view-nya BBRI, bisa cek video beberapa waktu lalu. Itu sudah saya bahas. Intinya ada arah koreksi juga. Dan sekarang kita bahas si BBCA. Oke, hari ini BBCA turun. Dia turun 1,74%. Candle-nya solid, volumenya pun juga ada. Terakhir dia puncak di 9.400 ya. Dan di situ dia koreksi dalam. Itu saya ingat momennya tuh kalau nggak salah 1 Desember. Beda momen berarti. Saya kira yang waktu lebaran. Udah lama ya. Nih ya, 1 Desember dia turun, continuation turun sampai 8.000. Di 8.000 BBCA bottom dan dia naik. Cuman nggak enaknya adalah dia naiknya tuh sampai area pullback ya. 0,618 sampai 0,786. Dia naik sampai 8.900 dan sekarang dia lower high lower low, bahkan hari ini dia turun juga 1,74%. Artinya, ini worst case skenario dulu ya. Kita ngomongin worst case skenario. Kenaikan kemarin tuh ada potensi IHSG BBCA sedang membentuk lower high pada structure yang lebih besar. Ini di sini kan dia patah trend. Nah, di sini kan dia breakdown trend ya. Breakdown, kena support, pullback, dan dia mau lower low. Artinya, kalau memang BBCA ini membentuk lower high, dia ada potensi jebol 8.000. Dan kalau dia sampai jebol yang 8.000, retracement-nya bakalan dalam. Saya rasa sih mungkin bisa 7.400, bahkan 7.000 ya, kalau dia jebol dari yang 8.000. Seperti itu. Jadi artinya, ya untuk sekarang lebih ke, apa ya, atur-atur deh bahasanya untuk Big Bang ini. Kembali ke strategi awal, apakah niatnya buat nabung tiap bulan, buat cari dividen, atau buat trading, itu yang perlu diperhatikan. Karena strateginya pasti berbeda semua. Seperti itu. Dan kalau menurut saya sih arah sekarang ada potensi untuk koreksi dulu BBCA. Cuman sebelum ke 8.000 ada support lain juga ya, di 8.400 sampai 8.300 itu support 1, baru support 2-nya di sekitar 8.000.
Kalau jebol yang 8.000, saya rasa targetnya mungkin bisa nutup gap sini 7.600 atau bahkan di 7.400. Untuk bigger view sama, ini BBCA masih saham uptrend, masih saham kuat uptrendnya. Walaupun apakah dia sudah divergent, ada yang tahu. Trennya pun juga belum patah ya. Nih, belum patah, belum breakout structure, jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Yang serem adalah kalau nanti dia jebol 8.000 sih, karena pasti dia patah uptrend, ditambah dia punya lower low, seperti itu. Jadi ya perhatikan dulu aja area-area krusial tadi, amannya tunggu ada yang cover. Nah, price action jelek atau dalamnya pun juga auto jelek ya. Dan kalau kita perhatikan, kemarin ketika turun di sini kan BBCA disertai distribusi ya. Nih, bandar movementnya distribusi, asingnya pun juga jualan. Ketika naik memang ada akumulasi, tapi akumulasi tidak sebesar distribusinya ya. Dan sekarang dia disertai dengan distribusi lagi. Jadi saya rasa terlihat ada pola yang apa ya, mau koreksi kayak Big Bang ini. Tuh, saya nggak tebar vir ya, lagian juga nggak ada gunanya. Saya tebar vir atau pom-pom Big Bang, nggak bisa gerakin juga. Cuman kalau buy momentum, saya rasa ada potensi pelemahan untuk Big Bang, terutama 4 Big Bang lah, BCA, BRI, BNI, Mandiri, seperti itu. Dari ini pun juga ya, ada bearish divergent kemarin ketika di sini, lalu ini pullback, dan kalau jebol yang 8.000 bakal dalam BCA. Yang penting itu gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BBCA, kita lanjut. Adaro padahal kalau closingnya bagus mau saya bahas ya, cuman dia belum closing oke, malah reject kuat, jadi masih buy on weakness lagi. Kita cari yang ada spread aja. Saya pengen coba cek si Arto, belum pengen saya bahas. Alfamart kemarin sudah ya. Bevin kemarin juga sudah kita bahas Bevin kemarin. Saya pengen coba cek si Mapi aja deh. Yang hari ini dia koreksi lumayan juga. Oke, hari ini Mapi turun 3,7%, candlenya solid tapi volumenya nggak ada ya. Ini terakhir view Mapi, setelah dia koreksi, bottom di 1200 dan naik sampai 1660. Area tersebut itu adalah area higher high, saya rasa. Dikit lagi ya, 1685. Dan sudah terlihat ada pelemahan sih, kalau menurut saya si Mapi ini. Cuman memang dia belum breakdown dari downtrend, uptrend lainnya. Seperti itu. Di sini ada major, lalu di sini juga ada minor. Kalau yang minor sih terlihat sudah patah ya. Jadi mungkin dia mau ke samping atau bahkan kalau dia jebol dari 1475 dia mau jemput uptrend line yang bawah. Seperti itu. Untuk bigger view sebenarnya Mapi ini masih bagus. Dia saham uptrend yang upside-nya juga masih ada. Cuman kalau dari smaller view memang sudah kelihatan kalau sudah mulai melemah. Paling kalau kita lihat terakhir juga ada potensi dia membentuk bearish divergent, di mana indikatornya ke samping cenderung ke bawah, sedangkan harganya ke atas. Jadi ada potensi divergent dari Mapi dan target penurunannya bisa ke 1200 kalau valid ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang sih saya rasa kita gunakan konfirmasi kecil aja. Kalau baru entry jelas kurang bagus ya, lebih ke arah yang punya barang aja tinggal jaga TS, dan saya rasa bisa gunakan 1510 sampai 1475 sebagai trailing stop dari si Mapi. Karena kalau dia jebol, next supportnya ada di 1420, baru setelah itu 1270 dan 1200. Kalau jebol yang 1200 baru kurang oke untuk si Mapi. Sudah kelihatan juga seller-seller mulai muncul ya, 24 Februari. Ini juga seller lagi, ini pullback, volumenya mengecil, dan seterusnya. Yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya sebenarnya masih cakep ya, kalau dari analisa akumulasi maupun distribusi. Jadi kalau mau saya sih, itu aja, ikutin price actionnya, gunakan trailing stop 1500 sampai 1475. Kalau teman-teman punya barang dengan kondisi floating profit. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita langsung masuk ke yang dibeli asing. Goto kemarin sudah kita bahas, itu masih on track. Teman-teman tinggal cek video kemarin aja. Harum itu batu bara, CTRA. Oke, kita bahas CTRA sama Tebik deh untuk yang hari ini ya. Yang dibeli asing. Kok malah Tebik dulu, CTRA dulu aja. Ini properti juga ya. Cuman memang apa ya? Butuh katalis. Oke, hari ini CTRA turun, dia turun 2,54%, candlenya nggak terlalu solid dan volumenya cukup besar. Terakhir kemarin CTRA bottom di 870,
naik sampai 1000, retracement sampai 920 dan naik lagi sampai 1050. Satu hal yang menarik adalah kalau kita lihat ya, CTRA ini sudah keluar dari minor downtrend line. Kalau majornya atau structure yang lebih besar dia masih punya downtrend, tapi untuk yang di sini saya rasa sudah break ya. Cuman satu hal yang disayangkan, CTRA belum break high atau dia belum breakout dari 1020. Jadi, karena dia sudah tidak lower high dan dia tidak membentuk higher high, ada potensi CTRA ini sedang masuk ke fase sideways ya saat ini. Dari range 1000 dan 1020 sebagai resisten dan supportnya saya rasa sih bahkan masih sampai 875 kalau menurut saya ya. Karena ini low-nya high dengan support minor ada di 930. Seperti itu. Jadi ya ini untuk si CTRA sekarang. Kenapa kok dia sideways? Ya karena dia sudah breakout high. Sudah breakout downtrend line tapi belum breakout high. Jadi ya cenderung same high dan tinggal kita lihat aja apakah dia mau higher low atau same low seperti itu. Kalau kita pakai view ascending, kita expect dia sudah mau higher low ya. Sebentar lagi dia sebenarnya kena uptrend line. Cuman memang kalau dia jebol dari 920 artinya sideways-nya sampai ke 875 seperti itu. Kalau ini adalah higher low, kita asumsikan dia mau bikin ascending triangle ya. Maka 960 sampai 950 ada support CTRA. Ascending 1, 2, dan 3. Itu kalau dia mau ascending. Kalau dia mau sideways, dia turun sampai ke yang sini. 925. Tapi kalau dia mau sideways pada structure yang lebih besar, artinya dia bisa turun sampai 875. Seperti itu. Nah, tinggal sesuaikan aja dengan view masing-masing dan jangan lupa selalu batasi resiko. Gunakan area krusial tadi sih, support satunya di 960 sampai 950, support 2-nya di 930 sampai 920. Dan kalau jebol yang support 2 saya rasa dia bakal cukup dalam koreksinya. Bisa ke 900 sampai 865. Seperti itu. Untuk bigger view masih downtrend tadi ya, baru break yang paling kecil doang, jadi ya masih butuh banyak konfirmasi. Kita lihat dalamnya terjadi distribusi juga untuk hari ini dan ya tinggal ikuti price action aja untuk si CTRA. Untuk CTRA kita lanjut coba cek TBIG yang hari ini naiknya juga lumayan. Dia kuat naik kenceng ya waktu market kayak gini. Biasanya ada kepentingan khusus ini. Apakah mau berita-berita, laporan keuangan, dividen dan lain sebagainya. Oke, kita bahas TBIG di mana hari ini dia berhasil naik. Dia naik 5,69% dengan candle yang solid dan volumenya pun juga bagus. Kalau kita lihat terjadi penguatan volume dari si TBIG. Cuman satu hal ya, TBIG ini memang belum breakout dari downtrend lainnya semenjak dia koreksi di sini 2700 nih ya. Dia sideways cenderung lower high dan ketika breakdown dia mulai fase koreksinya. Kena support di 2000 dan dia terlihat konsolidasi sideways di sini ya. Same high same low seperti itu. Nah, untuk sekarang saya rasa TBIG bakal uji area sangat krusial. Ini krusial banget ya. Serius. Kenapa? Karena dia pertama ada high di sana 2260, yang kedua ada downtrend line seperti itu. Jadi ya kalau dia break itu bakal double break lah. High-nya break, downtrend line-nya pun juga break dan saya rasa sih kalau mau di spare ya mungkin sampai ke sini. Nah, ini 2290 sekalian dia breakout structure juga. Seperti itu. Jadi kalau misalkan besok TBIG berhasil break 2290, saya rasa upside-nya bakalan bagus dan tinggal gunakan Fibo ini sebagai resisten. Nah, ini pas ya, Fibo 236-nya di area 2260 juga. Next resistnya 2430, 2570, baru 2720. Pas di 0,618 dan juga neckline tempat dia reversal. Mungkin dia mau pullback bisa juga ya. Karena semenjak dia breakdown belum ada pullback-nya. Seperti itu. Nah, untuk support karena dia sideways, maka supportnya cukup jauh 2120 sampai 2060. Jadi ya jangan FOMO sih. Mending tunggu dia break lalu retest. Nah, entry ketika dia retest seperti itu. Ini ya, perhatikan besok 2260 sampai 2290. Kalau break cakep TBIG, upside-nya masih bagus. Kita lihat dalamnya terjadi akumulasi yang sangat bagus ternyata ya. Sampai hari ini juga track ke belakang juga cakep akumulasinya. Dan ya, saya rasa kalau dilihat dari data tambahan transaksi ini ya, ada potensi mau break si TBIG ini. Cuman amannya biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang merah-merah, kita cari yang menarik aja. Kalau nggak menarik yang nggak usah kita bahas. Asa tuh sayang banget ya. Kayaknya dia kebanyakan retail deh. Jadi nggak jadi tarik itu.
atau mau bikin kaki kedua. Untuk yang merah-merah apa nih kita bahas nih? Belum ada yang menarik ya, saya belum pengen bahas yang merah-merah. Kita bahas yang hijau-hijau aja hari ini. Masih dihuni oleh saham-saham small cap dan saham IPO ya, karena marketnya pun juga kayak gini ya. Tebik tadi udah. Ini CPO juga terlihat uget-uget. INTP, Amar, Goto, LPPF, LSIP, CPO ini juga masih uget-uget ya dari terakhir kita bahas. Energi akhirnya muncul candle buyer. Kalau teman-teman cari view energi bisa cek video kemana aja. Saya pengen bahas update view Doit aja deh. Ini ada di hijau-hijau. Sebenarnya kita udah bahas Doit ini dari bulan lalu ya di YouTube. Di grup pun juga sudah saya call menunya untuk si Doit ini, karena kalau menurut saya ada upside yang sangat bagus untuk Doit ini. Waktu itu kita callnya di sini, itu sekitar bulan-bulan awal Februari lah, 10 Februari. Nih, cuman ternyata di hari pertama pakai ascending, baru dia mau breakout. Seperti itu. Kita bahas, kita update view-nya dari si Doit, karena juga ada menunya di grup. Dan ya, sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu, di mana Doit ini kemarin koreksi dari puncaknya 600 sekian sampai kemarin bottom di 264. Di situ dia membentuk pattern yang namanya falling wedge ya, falling wedge ditambah dengan bullish divergence di mana harga ke bawah sedangkan indikator ke atas. Terakhir cukup menarik, ketika Doit turun sampai 270 dia tidak membuat low baru dan malah dia breakout structure. Maka dari itu saya call di sini ya, itu sekitar 10 Februari. Call-nya dari si Doit karena dia sudah tidak lower low lagi. Ada indikasi ini pembentukan higher low bahkan same low untuk dia reversal. Nah, pada structure paling kecil dia reversal menggunakan ascending triangle dan targetnya itu sebenarnya adalah 308 sampai 314 dan hari ini dia sudah menyentuh targetnya. Agak disayangkan sih emang marketnya hari ini kayak gini. Padahal kalau marketnya hari ini tidak ada masalah ya, saya rasa kayak Adaro, Doit itu udah bakal ngacir semua. Kalau tonton perhatikan momentumnya itu mereka udah tinggal jalan semua seperti itu. Bahkan Doit pun juga. Dan saat ini dia sedang berada di area resist. Kalau dibilang sudah clear breakout sih saya belum berani bilang clear ya. Karena dia neckline di 314 dan dia closing masih di 312. Shadow-nya masih lumayan seperti itu. Dan saat ini Doit masih di resist. Jadi kalau tonton belum punya barang jangan cocol atas. Itu resikonya berbahaya seperti itu. Kalau teman-teman punya barang tinggal jaga TS aja, siapa tahu dia besok break lalu retest. Yang jelas arah sudah ke atas kalau menurut saya. Tapi kalau dia gagal break dan dia minta turun sekali lagi, buy on weakness-nya ada di sekitar 290 seperti itu. Nah, kalau kita pakai bigger view, kita tarik target kira-kira bisa sampai mana kalau Doit ini mau reversal ya. Dari puncaknya sampai ke bawah. Dan ya, ini masih beberapa resist dari Doit 326, 372, 412, baru 458. Seperti itu. Cuma untuk sekarang yang dibutuhkan sih lebih ke konfirmasi dulu aja. Kalau dia break yang area 316 lah, itu baru bakalan cakep saya rasa. Minimal kena sini dulu. Kalau Doit udah kena 330, saya rasa view-nya sudah bullish. Retracement-nya sudah bisa dipantau. Seperti itu. Jadi ya, sama selalu batasi resiko. Terus sekarang resist masih di 314 sampai 310 ya. Sedangkan untuk resist selanjutnya di 328 sampai 330. Untuk support saya rasa masih di area 290 sampai 300. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, price action bagus, terjadi uget-uget juga terakhir ya. Ada yang ngumpulin barang walaupun masih kecil. Ini juga momentumnya membaik ya. Dan ya, itu untuk Doit, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya, dan salam cuan.